Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Perdebatan seru Ki Haji Syarifuddin Tegal, saudara sekalian, dengan seorang muhibbin. Jadi muhibbin ini, saudara sekalian, menemukan sepotong kertas yang di sana isinya adalah pengakuan nasab Kelan Balui Soheh diakui oleh ulama nasab, saudara sekalian. Namun ternyata ketika ditanya, saudara sekalian, dia tidak tahu asal sumbernya. Nah, ini akan terjadi perdebatan yang sangat luar biasa antara dia dengan Ki Haji Syarifuddin Tegal, saudara sekalian. Bagaimana cara Ki Haji Syarifuddin menghadapi muhibbin yang sangat tolol ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Muntakila al-Talibiyah, al-Sabat, al-Fakhri, al-Majdi, al-Asili. Di situ disebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu diantaranya wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banin Muhammad Ali Husain. Nggak ada penyebutan Abdullah atau Ubaidillah. Jangankan sekelas al-usul, sementara produk Ba'lawi yang mengisbatkan dirinya kepada Ahmad bin Isa, itu kitab tertuanya Al-Burqatul Muthiqah. Itu pun pengambilannya ternyata dari kitab mimpi. Iya, gitu loh Mas. Jadi al-usul sekuat apapun tetap kitab sumber tertuanya Al-Burqa Al-Muthiqah. Al-Burqa Al-Muthiqah, Ali Asakron, itu loh. Ini percuma, al-usul Percuma, Mbak. Kalau mau pakai data, data kalian tuh paling tua ya Al-Burqa itu aja. Langsung dibilangin ahli nasab, kata Allahu Akbar. Berarti intinya itu tadi kitab itu tidak ada referensi dari ulama-ulama salaf gitu ya? Tidak ada. Rata-rata Bang Fahri, rata-rata kitab keluaran Ba'lawi tentang nasab itu tidak ada referensi. Apa yang menjadi jangan di-mute dong, kamu kok mute-mute saya sih? Nggak ada itu referensinya. Kenapa? Nggak usah mute-mute. Saya sopan, saya santun kok, tenang aja. Berarti nggak begini maksudnya Ki Syarif. Kitabnya itu pendapat pribadi atau itu ya, seperti itu ya? Ya ini kan nggak begini, ini kan ahli nasab, ya kan? Sedangkan Kiai Imanuddin Al-Bantani dia mengaku ahli nasab, betul gak? Ya. Sekarang kita bandingin aja. Kiai Iman itu sudah diakui oleh siapa sehingga dia mendeklarasikan ahli nasab? Silahkan. Konteks bukan masalah pengakuan atau tidak diakui. Jadi harus, itu penting itu. Berarti suatu penemuan itu diakui dan tidaknya itu berujung kepada betul dan tidaknya. Apa yang dia tulis gitu loh. Itu kan ilmiah kita bicarakan. Sekarang gini, berarti menurut Anda ya silakan. Al-Musan nggak ilmiah. Kitab Tahdzibul Ansab abad 5 nggak ilmiah. Kitab Al-Majdi. Iya, tadi kan saya bertanya, apakah abad sejaman itu penting untuk menisbat nasab? Kalau penting, mana dalilnya gitu loh. Iya, mana dalilnya, silakan. Mana? Iya, dalilnya mana? Baik, sabar. Ya, gitu dong. Jangan Di dalam dalilnya mana, tunjukin dalilnya. Nasab, ada 7 metode yang digunakan untuk mengisbat nasab. Salah satu. Udah diam, kamu nggak ada ilmu. Saya ngomong sama si Syarif. Diam, nggak ada ilmu, diam. Saya tunjukin ilmunya, datanya gitu dong. Sekarang kamu sebutkan kitab usul yang kamu bawa itu referensi dasarnya dari kitab apa? Gue mute ya. Enggak, silakan, kamu itu dasarnya yang kamu bawa itu referensi dari kitab apa? Coba sebutkan. Coba itu aja sebutkan. Jawab, Asba. Ini yang nulis ahli nasab, Pak. Ini yang nulis ahli nasab, iya, bukan saya yang ngarang. Dia berarti dia juga referensinya tahu. Dia lebih tahu dari kita gitu loh. Terlebih dahulu. Iya, si Anda ini. Tidak menjadi dasar. Tidak menjadi dasar ketika memang. Ya bodo amat, mau nggak jadi dasar, mau nggak juga terserah. Yang jelas di sini ada ahli nasab mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah Bani Alawi, tapi turunan daripada Ahmad bin Isa gitu loh. Terserah kamu. Saya lagi nanya sekarang sama Syarif, sekarang apa dalilnya bahwa Isbar Nasab plus kitab sejaman? Silakan gitu loh, buka kitabnya. Udah diam, yang bego diam. Silakan Syarif buka. Enggak, jawab dulu dasarnya kitab apa itu? Dasarnya yang dituliskan di dalam kitab usul yang kamu bawa itu. Ya Allah ya, saya tadi bilang saya nggak tahu. Ya saya tadi udah bilang saya nggak tahu. Udah. Saya tahu kok jadi ditampilkan. Iya, sampai budak saya bilang saya nggak tahu ini rujukannya dari mana. Yang jelas dia itu ahli nasab gitu loh. Bego. Iya, saya bego, saya nggak tahu, makanya saya menanyakan apa dalilnya bahwa Isbar Nasab plus kitab sejaman. Ki Syarif punya, ya silakan tunjukkan gitu loh. Kok
Nah gitu dong. Ini Silakan. mungkin Bang Adin, saya sambung ya, mungkin beliaunya itu kitab ini hanya beliau taunya potongan saja, ini potongan satu lembarnya aja, jadi tidak mengetahui seluruh kitabnya itu mungkin. Oke. Lah ini kitab nasab, Cok. Oke. Gimana sih? Ini kitab nasab, saya udah baca dari awal sampai akhir, itu kitab nasab isinya semua. Baik. Lah ya kan Anda tidak Ya silakan, yang lain diam, yang lain diam, yang lain diam, Oke. yang lain diam, biar saya Mas Sarip aja yang ada ilmu. Yang lain diam aja. Ada di kitab namanya soal kau punya ilmu aja. Fi Ilmil Ansab. Iya, siapa yang Karangan Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Oke, Sayyid Husain bin Haris. Sekarang Bahasanya saya tolong, tracking sebentar. Nah, Bahasa dan intonasinya tolong diatur. Assalamualaikum. Gimana itu? Ibaratnya gimana? Coba tunjukkan Ki Sarip, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa innallaha yuhayyinu lil qurunil abdali fid din wal abda Maksudnya? fi kullil ulum Kok abdas? wal haqa'iq Ya. fi falakid din. Wa tariqul khabar al batal fi tahqiqil ansab wa kasfi zuriha ayyakuma bi tahriris silsilah wa dirasatiha dirasatan kamilah mutakamilah min jama'in nawahi ala nahwit tali. Ayudrisa silsilah al-ma'rudu alaihi dirasatan nasabiyatan mahdoh fahuwa yulahidu bihawasiya kulliha wa yasnifu wa Oke, coba Ki Sarip, mohon maaf, bisa saya tunjukkan, saya bisa baca gak? Mohon maaf, mohon ampun, supaya bisa saya mengerti gitu. Ya silakan. Bisa ditunjukin nggak? Anda kan punya handphone, di tracking sendiri. Rosail fi Ilmil Ansab halaman 183 184. Rosail bil ilmil ansab. Ya, halaman 183 184. Yang ngarangnya siapa tadi? Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Oke. Tagnya panjang ya, kalau saya terjemahnya begini. Karena ini kan sebenarnya diskusi Silakan. umum aja ya. Jadi terjemah mudahnya, maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap masa para abdal dalam agama. Para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara al-habr, yakni orang alim, atau al-badal, yakni ulama utama dalam setiap masa, di dalam perihal menverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna, dengan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. 1. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh indranya, mengklasifikasikan dan menyusun data. Lah itu mah karangan si Imad itu mah. Rosa Itu karangan Ki Imad itu mah. Rosail fi Ilmil Ansab. Saya kan baca. Enggak, saya pernah baca tesisnya Imad kayak gitu sama. Ya sudah, Anda tadi tanya nama kitabnya. Lagi Imad itu kan mengambil dari sumber. Makanya tadi kenapa Kiai Imad? Iya, mana yang membutuhkan kitab sejaman, mana? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Katanya mau dengerin. Nggak ada di situ, nggak ada. Saya udah baca itu, nggak ada. Nggak ada di situ. Jangan bohong. Saya udah bolak-balik itu. Ya coba Anda yang baca. Dengarkan saya. Pemahamannya berbeda sih. Saya udah baca itu, di situ nggak ada kitab sejaman itu, nggak ada. Nggak ada. Itu buat bahas buat peneliti itu. Nggak ada. Itu buat bahas buat peneliti itu. Nggak ada. Itu buat bahas buat peneliti. Alah. Lah emang iya. Alah. Lah, kok alah sih. Jadi dianggapnya Yang ini Syekh namanya ahli Anis ini bukan nasab peneliti gitu ya. itu, Asbak. Yang namanya ahli nasab itu Nggak ada, nggak harus ada, nggak ada. terperinci penelitiannya. Iya, saya ini paham. Ada referensinya. Kan iya kan tidak ada Kalau tidak referensinya membawa ini. referensi berdasarkan dari mana kau membuka ini kertas ini yang putih ini. Saya udah baca itu Apa? tesisnya Baca Ki Imad itu. goblok, Di situ nggak ada masalah kitab sejaman Kitab untuk bukti isbat sejaman nasab, itu nggak yang- ada. Tolol, goblok, Yang dimaksud bego kitab kau tuh, sejaman Asbak. itu referensi. Otak kau goblok. si tai kau. Oh, enggak. Kok gitu sih? Itu Kok marah-marah dasarnya sih? Kok kenapa caci maki? Saya kok dicaci maki Yang begini namanya sih? apa? Saya Zaman itu santun loh saya loh. referensi. Biar bangsa dulu. Aduh, gimana ini kok Astaga, begini goblok. kualitasnya Goblok, ini? Zaman Ya atau Allah, data ya Rabb. zaman Kualitas itu kamu tuh sama nggak ada kualitas. referensi. Kamu tuh Ini tidak ada memaksakan. referensinya. Referensinya nggak ada, Gimana tolong. dia- Iya, saya udah baca Dibilang itu apa? yang dibicarakan oleh si Sarip itu. Saya udah baca di situ nggak ada kitab sejaman. Itu untuk orang-orang yang meneliti Katanya nggak gitu tahu. loh. Loh, ngapain Berarti kamu kalau nggak misalnya
misalnya begitu, lembar-lembar kamu Said kasih tahu Anis kan. ini dia Kenapa tidak kamu pernah ketika kamu meneliti kasih- sehingga kenapa kamu gegabah kasih mengisbat lembar-lembar nasab itu kamu Pahlawi buka? begitu loh. Kenapa Kan begitu botol, kan goblok, nantinya. tolol, bego? Kenapa kau kasih iya, tahu? Ya jelas silakan itu. caci Ada. maki. Jelas. Ya, silakan caci maki aja, nggak apa-apa. Nggak usah ini orang gila ketika jalan di tengah jalan. Kalau kita menjawab pertanyaannya, kita jadi orang gila yang kedua. Ngapain ini orang gila? Itu yang dibawa apa akun kedua Lora Taikin, ayo Taikin, Itu orang gila. Taikin ini. kalau Orang misalnya gila. situ berani, Ngapain? ayo Muhammadi Dia tuh mau Taikin. minta pembenaran. Itu Lora Taikin itu Membuat- akun mau kedua minta Taikin, ayo pembenaran. berani Itu gak? makanya dia Sampean tuh sampean ini. semua, Dia ayo. goblok dia nih. Ngapain kita Iya saya mereka goblok kayak nggak apa-apa, gini? saya emang orang goblok, emang saya orang tolol sih nggak apa-apa Taikin. sih, nggak jadi masalah. Lalu kenapa Anda marah-marah gitu loh Saya dengan nggak marah, kegoblokan cuma saya? kebegoan kamu tuh mengatakan orang-orang lain tuh bego, tapi kamu bego. Gitu. Iya nggak apa-apa, emang kenapa kalau saya bego Ya, nggak kamu masalah, marah-marah sih, bego. santai Ya, aja. tahu aja Ya, saya santai, kalau santai, kamu santai, bego. santai, ngerokok aja dulu ngerokok, Iya, ya enggak, ngerokok. saya nggak rokokan. Kualitasnya kayak gini ya kalau diskusi ya. rokokan saya. Bego kau tuh ngerokok. Ya dulu, udah kalau kau. nggak ngerokokan turun di bawah, Kau jangan bego, ngomong. kau turun aja kau. Bego kau. Orang membawa saya yang ditanya dasarnya apa? Enggak tahu. Pokoknya yang penting dapat ini surat. Tai lah. Enggak ada dasar. Ngapain kita itu mau berselisih pendapat sama orang-orang yang tidak ada dasar hukumnya. Dasarnya Al-Qur'an tuh Lah ini ahli nasab, Cok. Ini ahli nasab gitu loh. Kok dia bisa mengisbat Pahlawi sebagai Duriya Rasul? Ditanya katanya nggak tahu. Cok, goblok kau. Duriya Rasul gitu loh. Kok bisa? Walah bego sudahlah. Bego kau. Iya, saya bego. Ya Maka- sudah, kau sudah bego Asbak. ya sudah. Asbak. Ngapain kita lagi Asbak, gini, layanin gini, orang gini. bego? Kok di mute sih saya? Kok di mute sih? Kenapa? Kamu Siapa yang takut? mute? Saya di Ada mute mute. kenapa? Takut Bego. ya? Nggak Hah? takut saya. Saya Nggak takut saya. Nggak takut. di mute lagi loh. Kenapa? Kamu kenapa? Siapa yang mute? Kepanasan. Siapa? Saya bukan operator. Udah jangan saya bukan mute. host kok. Saya lagi diskusi, saya lagi ngomong sama Sarip. Ini kok kamu Nggak ngapa Kepanasan ngapain? sih. Nggak Diam usah aja, kamu nggak ada cari, ilmu, terlalu diam. Tolol, terlalu bodoh kau. Lawan saya aja sudah. Referensinya kamu mana? Referensinya kamu. Kamu ditanya referensi nggak tahu. Pokoknya yang penting ini ada surat. Sudah, Aku saya aja nulis mute. surat kayak gitu. Nulis Ki Sarip, surat saya turun kayak ya, mohon gitu. maaf ya. Botol Ki kau Sarip. itu. Botol kan nggak ada dasar. Islam tuh harus ada dasar. Islam tuh pakai dasar, pakai ini loh Al-Qur'an, wahyu. Memang dari Allah. begini Bang Ini loh, Afan, Nabi rata-rata Muhammad kitab ketika karya-karya yang sholat. mereka sajikan itu literasi tidak ada. Nggak ada. Apa bedanya dengan Ngapain Mahdi kita- Ar-Rojai di Ini sana? orang botol. Mahdi Yang mau minta Ar-Rojai di pembenaran. dalam kitab Al-Muqibun juga menyatakan ada anaknya Ahmad bin Isa, itu namanya Ubaidillah Abdullah. Tapi setelah diverifikasi ternyata dari mengutip dari kadang Al-Mar'asi pun setelah di tracking tidak menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu ada Ubaidillah. Nah. Itu adalah footnote-nya seperti itu yang ditulis. Oh, berarti saya Mahdi Ar-Rojai ketika di video itu salah, dia berbicara mengisbat nasab Pahlawi. Salah berarti di video itu ya. Tentang salah Iya atau dong. tidak itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan dasarnya apa? Mahdi Ar-Rojai itu menulis Ubaidillah. Saya nggak tahu, saya bukan ahli nasab, kok nanya saya gitu loh. Ini ahli nasab berbicara dia itu. Bilang Alawi, bego, tolong, bodoh. Alawi kali. Kok kalian kepanasan sih? Kenapa? Aku nggak panas. Kenapa kalian kepanasan? Santai aja. Ini kan datanya otentik Anda. Ini dari ahli nasab, orangnya masih hidup sampai sekarang. Referensinya di mana? Diminta Tidak bisa gimana? Kitab Itu apa bego rujukannya kan tidak kamu. ada ditulis di Itu situ. gimana Begonya ceritanya? kamu tuh di situ, tololnya kamu di situ. Begini. Begini Ketika Mas, diminta saya seperti ini itu, orang sebentar, awam, sebentar, saya nggak sebentar, tahu kamu masalah menunjukkan. ilmu nasab gitu loh. Nggak Saya nggak bisa, tahu kamu masalah ilmu nggak nasab. bisa, nggak bisa. Makanya saya Kamu mengambil nggak bisa. rujukan Itu daripada kan ahli-ahli nasab gitu loh. Kalau misalnya si Imad itu Nggak bisa. ahli nasab, ya bantah aja Dari ucapan mana? ini kan beres Itu kan. dari Kalian nggak mana? usah kemana-mana gitu loh. Bertajukan dari Itu mana? Oh yang ini loh dimaksud referensinya kitab dari zaman. sini, dari sini, dari sini. Itu botol. Kau ditanyain katanya nggak tahu. Ya, Ditanya- Anda bicara seperti itu dalilnya apa? Kok dalilnya? Anda membuka surat ini dalilnya apa? Hah? Saya menunjukkan bahwa ahli nasab ada yang mengisbat Literasinya gitu dari loh. mana? Literasi. Macet, Harusnya macet, Anda macet, kalau macet. misalnya Anda berhujah, sekarang Anda itu harusnya begini-begini, ini landasannya begitu dong. Kitab itu Kok jadi ke saya sih? Anda tunggu kan dulu. menunjukkan ini. Besarkan Sekarang besarkan. kamu Bego. tunjukkan, sekarang kamu tunjukkan Botol, Asbak. bodoh. Dalam Botol kitab kau itu sebagai Besarkan host, besarkan ahli host. nasab Akan-akan itu mau naik, mau memberitahu. di Nakobah mana? Aduh. Sebutkan Asbak, di Nakobah mana? Botol Asbak. macet. Oh, jalanan. Oh, macet. Ayo, Asbak. ahli nasab Dokter mana Adin. itu? Macet. Ayo. Aduh. Kalau macet, kamu macet. mengatakan Hari ini raya mau Sabana, apa? ayo. Macet.
Macet-macet ya sudahlah. Saya harus gimana? Jadi harus Mohon gimana maaf. dong, sok coba. Mohon maaf ya, Asbab. Analogikan kepada saya, harusnya saya itu bagaimana gitu loh. Kalau Supaya kamu tidak mau mempercayai berbawa ucapan yang daripada ahli nasab ini gitu loh. Assalamualaikum. Bukan ahli gua, saya nasab, ngomong ahli nasab, ahli nasab kamu itu dari sudah botol. nakobah mana? Nakobah mana? Botol mana? Referensinya Ya, kamu saya mana? nggak tahu. Tadi kan saya udah bilang saya nggak tahu. Kenapa sih? Oh, botol memang, aduh. Yang jelas ini bukan dari Balawi yang mengarang. Ya rungkat kamu sudah. Ya, kalau tidak rungkat. tahu. Oh, kalau rungkatnya di mana? Rungkatnya di mana? Oh, berarti ini bohong gitu ya. Ini yang menulis ini berarti bohong gitu ya. Emang Mahdi Aroja itu Balawi. Itu kan Aduh, bentuk goblok, kitab botol, kan, bentuk botol. kitab kan, yang menyatakan botol dia ke itu saya? seorang Di situ ahli yang nasab botol, kan kok jadi begitu. saya yang Situ yang botol? Ini botol aneh ini. Itu ya ada Biar nggak orang sih botol cerita teriak mana botol. dikasih tai? Dikasih Cerita tai. Udahlah kalian Mana nggak bodoh. tahu? Saya lagi bicara sama Mas Arif. Udah ngomong aja sama saya. Ngomong. Ayo udah silakan kalian ngomong lah silakan. Ya, ini sudahlah. Ayo, Tinggal bantah setek aja kok botolnya repot mana? gitu loh. Ini kan bentuk kitab. Kita Ini butuh kan bentuk kitab. kitab. Stempel isbatnya mana? Ayo. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak Sam, nggak bisa Pak. Tidak Isam. bisa. Nggak bisa, percuma. Ini orang gila ya, berjalan di tengah jalan. Umpamanya, ini orang gila tanpa baju, dia berjalan ngomong sendiri. Ketika kita menghiraukan dia, kita orang Orang gila yang teriak kedua. gila. Loh iya, kita orang gila yang kedua. Ya Allah, ngapain? Sekelas kayak Ki Pagarnusa, Ustadz Asmadi, bilang kita apa Ustadz? Nggak ada ini. Enggak begini Nggak ada. maksudnya. Sudah. Anda itu bicara A B C D E F G, datanya mana, faktanya mana, dalilnya mana gitu loh. Kamu Ya. bicara data, Besarkan cuman saya, satu bos. Lah ini saya referensi. tunjukin data kok. Saya tunjukin data ya bantah Besarkan gitu saya, loh. Kan cuman satu Besarkan ini saya, bos. referensimu. Waduh, Ini banyak kalau misalnya saya mau liatin, cuman kalian juga percuma. Saya disuruh Ini aja taslim satu sama aja nggak bisa Bang. bantah kalian ah. Percuma. Melebet kemana-mana nih. Saya tuh disuruh taslim kalau ini sudah dapat tahu Gini, ini gini. nggak ada. Lah bodoh amat enggak, maksudnya Sebagai gini, Balawi situ kan bisa tadi percaya Sarip gitu. mengatakan Tunggu, bahwa tunggu, cucu ya. palsu, sedangkan di sini ada isbatnya. Gimana ini kok bisa? Sudah, assalamualaikum ya. Tunggu Ini sebentar, orang Kang. ini bukan kelas saya Tunggu nih. sebentar, Kang. Iya. Sia-sia. Ini orang gila Ini yang Kang bikin Asbak. jalan-jalan gitu ya. Assalamualaikum. Asbak, assalamualaikum Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Kang Asbak, maaf ya. Tadi kan kawan-kawan kan menanyakan yang sampaikan sepil ini rujukan dari kitab apa kan gitu. Ya kamu menjawab, saya nggak tahu. Lah dari kalimat nggak tahunya ini loh yang menjadi kesalahanmu gitu. Gini Bang Hamadi, kalimat yang lain dari dari keharusan untuk adanya kitab sezaman itu seperti yang awal itu rujukannya di ke kitab apa, begitu yang dimaksud kitab sezaman itu, rujukannya ke kitab apa kitab ini begitu. Yang kedua, ini kan pernyataan yang didokumentasikan berupa kitab kan ya. Isbat itu mana stempelnya? Kalau memang diisbat begitu. Tidak bisa ini menjelaskan ini. Lagian juga begini Bang Sam, begini loh. Kenapa mereka tidak bisa memberikan sebuah jawaban pasti gitulah. Apalagi setelah disampaikan oleh Asba itu bahwa pengarang kitab ini saat ini pun masih hidup. Itu kan. Nah jadi ketika dia bicara masih hidup, berarti kan ini karangan-karangan kitab-kitab baru. Kan begitu. Iya, berarti ini bohong gitu kan. Berarti ini bohong kan. Saya tidak mengatakan itu bohong terlebih dahulu. Dengerin dulu kata saya. Oh, gimana sih? Tidak memenuhi syarat. Enggak, kamu jangan jangan salah dulu. Tidak Lalu memenuhi kemudian, syarat sebagai ahli lalu bahasa. kemudian kita tanya, karena ini kitab baru yang mengarang pun masih hidup, terus literasi yang menjadi dasar dia mengarang itu menggunakan referensi kitab apa? Harus dijawab. Sekarang saya mau dari nanya situ. sama sampean. Sebentar dulu. Sekarang saya mau nanya sebentar dulu. Coba tunjukkan dalil kepada saya bahwa Hmm? isbat nasab harus dengan kitab sejaman. Silahkan. Tunjukkan dalilnya gitu loh. Tunggu Ini sebentar loh ya. harus begini loh. Tunggu Gitu sebentar. dong. Itu baru Tunggu keren sebentar. itu. Aduh. Tunggu sebentar. Nggak bisa jawab, kan? Saya mau menyapa tamu dulu. Assalamualaikum Kakung Aljawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boro Yai. Monggo, Ini loh monggo Kang kawan, Kakung. makanya kita itu perlu mengetahui masodir dan juga marojiknya sehingga tahu
Siapa yang mengatakan dari mana sumber rujukannya dan pijakannya, ya kan? Bahkan tadi dikatakan oleh Bang Asba, itu perkataan Imaduddin, ya kan? Betul itu kataan Yai Imaduddin, tapi Yai Imaduddin itu mengambil rujukan dari kitab Rosail. Makanya dibacakan tadi podoplek sama ketiplek. Enggak, maksudnya begini, dalam kitab Rosail itu enggak ada kitab sejaman, Bang Kangkung, enggak ada. Iya, dalam enggak ada, itu karangan dia. Iya, Kang Asba. Gini loh. Gimana cara memahami? Sampean buka aja, saya udah buka kok, itu enggak ada kok. Cara ya kan enggak ada, dia juga tahu enggak ada. Ya paham itu, tetapi gimana cara memahami jenengan Allah tukholifalil usul itu gimana? Dalam ya saya bukan ahli nasab ya. Adapun kalau misalnya ikhtilaf masalah usul, dulu itu nggak ada ikhtilaf masalah Bani Alawi, adanya sekarang aja gitu loh. Terus gimana ukuran Anda untuk menetapkan nasab seseorang dari gimana cara? Kan saya begini, Bang Kangkung, saya ini bukan ahli nasab. Begini, saya ini taklid. Itu terus narasinya. Kalau ditanya, selalu bahasanya saya nggak tahu, saya bukan ahli nasab. Tapi kamu bicara nasab gitu loh. Enggak, sebentar. Begini ya, saya ini enggak fair. Kamu nggak fair. Debat tidak boleh seperti itu. Kita harus ada. Ya udah, kalau begitu coba analogikan kepada saya bahwa saya harus tahu seluk beluknya. Coba kasih tahu saya apa dalilnya seperti itu. Silakan. Oke. Ada nggak? Oke. Nah gitu dong. Ayo silakan. Dalam kitab apa? Kita buka. Sebentar, Asbak. Gini ya, diam dulu. Ya silakan. Kalau Anda mempertanyakan tentang dalil kitab sezaman, saya tanya balik ke Anda. Mana dalilnya yang tidak mensyaratkan kitab sezaman? Ayo, jawab. Lah ini dalilnya. Haju ala surah wal istifadoh ini. Loh, coba baca deh. Istifadoh itu definisinya gimana menurut Anda? Syarat ya terkenal, sudah diakui. Syarat surah wal istifadoh itu apa dulu kita bedah, makanya kita uji sebelum kita definisinya gimana? Kamu jangan enggak gini aja. Sebenarnya gampang sih kalau misalnya kalian mau berpikir ya. Iya kita adu saja gitu loh antara tesisnya si Imad dengan orang dengan orang yang mengisbat Ba'alawi ini, Said Anas ini, kita uji saja kompeten mana gitu loh. Apakah dia itu benar-benar bohong? Said Anas ini apakah si Imad yang bohong gitu kan? Kan beres kan? Gini loh Kang Asba. Ya silakan Bang Kangkung. Untuk mengatakan bahwa itu tuh layak dikatakan surah wal istifadoh, kita bedah. Apa itu surah istifadoh dan syarat-syaratnya apa sehingga layak dikatakan surah wal istifadoh? Adakah surah istifadoh itu tidak memerlukan syarat atau tahu-tahu? Ya pastilah, kan surah istifadoh ini begini Bang Kangkung ya. Ya yang saya baca, yang saya tahu ya mungkin bisa ditambahkan yang sudah terkenal kan, yang sudah diakui bahwa dia itu adalah salah satu keluarga orang tersebut kan, begitu kan Bang Kangkung, betul gak? Terus Terkenalnya kamu tahu nggak yang bisa membatalkan surah wal istifadoh itu apa? Coba diam dulu Bang Adil, Anda nggak ada ilmu, percuma. Saya Kangkung enak, Anda nggak ada ilmu. Ketika surah wal istifadoh itu bisa batal oleh sebab apa? Ya. Saya lagi ngomong enak-enak sama Bang Kangkung. Kamu nggak bisa menjawab selalu. Kamu tahu nggak syarat istifadoh itu luntur, syarat istifadoh itu batal? Itu ada beberapa. Ya udah, tunjukin dalilnya batal surah istifadoh ya, tunjukin dalilnya silahkan. Saya nggak tahu, silahkan tunjukin. Nah kan, dia nggak tahu gimana. Ya silahkan tunjukin. Lah saya kan nggak tahu. Gimana sih? Saya nggak tahu, silahkan tunjukkan. Oh jadi surah istifadoh bisa batal dengan ini dalam kitab ini, silahkan tunjukkan. Bang Andin Doler, silahkan. Oke, gini aja. Gini aja. Ya silahkan tunjukkan kitabnya mana gitu loh. Kita bandingkan dengan kitab As-Suyufa Al-Mujliyah. Itu sama-sama kitab nasab. Ya situ kan dibandingin sama itu. Ya silakan. Itu kan Syekh Yasin Al-Kalidari loh. Jangan kita dia paham, tapi dia itu sudah menarik. Monggo Kang Kakung, lanjutkan Kang Kakung. Ya nggak apa-apa, lanjutkan dulu. Tengok lagi. Nanti belum dapat ini Asba ini. Nggak apa-apa, kita ikuti dulu, nggak masalah.
Kan kita Nah, kan iya, iya. membedah kajian ya nggak masalah, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata si Asbak ini itu botol itu gini loh Pak. Dia tuh orang Cianjur. Dia tuh bocil. Kalau sekelas Ki Sarip untuk melayani ini, aduh jauh sekali. Janganlah. Capek kita, jangan Pak. Jangan. Ini baru saya dapat dikirimi sama teman-teman. Ini sangat bocil, dia nggak ada ilmu. Aduh, jangan. Mohon maaf ya, berhenti aja semua. Berhenti. Ini orang goblok yang nggak tahu. Saya orang goblok, Di lo ada gini. Jangan Iya, Pak. Ini surah jangan. wal istifadah itu harus dijelaskan secara detail. Gimana Jangan definisinya? Pak, jangan Pak. Ini loh orangnya nih loh. Ini loh orangnya. Ini loh. Botol aduh Pak, ini Katanya surah istifadah itu bisa tertolak. Silakan dalilnya mana? Buktikan. Bangladesh. Jangan. Sudah. Jangan. Ini loh. Udahlah, sudah. Yuk, jangan. Ini enggak kelas lah dengan. Aduh, Ki Sarip, mohon maaf ya Ki Sarip ya. Ustaz ya jangan ya. Itu foto siapa itu? Jangan, ini enggak kelas sama sampean enggak. Jangan, kasihan saya terlalu jauh. Ini botol, dia tuh enggak tahu apa-apa. Dia enggak ada ilmu orang Ini paduka ya. Ini enggak ada ilmu paduka. orang ini. Kan gini teman-teman, yang dipaparkan Kasihan dia lah, ini kan jangan turunkan aja Ustadz Hamadi. Jangan kita istilah kita harus babi lawi bin babi celeng itu bawa bukan julet. Tuh kan narasinya kayak gitu, Sudah. nggak ada ilmu, takut. Gini loh, Sudah, makanya ini orang ini Gini kan loh, ketahuan Bang kan? Asbak. Ketahuan kan orangnya ini kan? Turunkan Pak. Nggak ada ilmu Saya orang tahu bahwa dia nggak akan sadar tapi tujuan saya itu bukan kamu. Tujuan saya ini adalah orang yang mendengarkan. Makanya kamu itu tolong baca itu kitab yang disampaikan oleh Yai Sarip tadi, Rosail. Mana dia turun ya? Turun jadi kan Dia turun ya? Turun sudah. sebenarnya kita usul itu kan sudah kita diskusikan lama. Ini dia tuh bocil. Sebentar Pak Amel sebentar. Jadi Ya. yang saya tunggu itu kan dari dulu itu adalah minimal kitab yang memang ada catatannya apa 7 lah, dia nyampein al-usul. Al-usul itu apa? Kitab tahun berapa itu? 1999. Oke. Lalu di tag tadi yang halaman 121 aku cari footnote-nya. Pengambilannya rujukannya dari kitab apa? Aku menunggu barangkali ada rujukan yang lebih tua dari Al-Burqah. Ternyata Zong Nihil artinya apa? Ini adalah buku karya pemikiran sendiri gitu loh, nggak ada rujukan. Betul. Sebentar Itu ya, lagi. izin saya. Saya mau menjawab, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ya. Surah wal istifadah itu bisa batal karena ya sesuai dengan kitab di Nihayatul Mumtaz juz 8 halaman 319. Walahu sahadatun bin tasamu haitsu lam yu'aridahu aqwa minhu ka inkarin mansubin ilaihi au ta'nin ahadin fi diintisabin ilaihi na'am yutajahu annahu la budda min ta'nin lam takum fa qarinatun ala kadhibi qailih. Nah, itu yang bisa membatalkan sebagai dasar bahwa surah wal istifadah itu batal bisa apa dan boleh dibaginya bersaksi dengan tasamu ketika tidak ada penentang yang lebih kuat daripada tasamu. Itu asbab ya, itu dalilnya. Makanya Ya, tidak artinya bisa kita bicara ini tentang kan surah wal arti- istifadah kalau Kita- sudah ada penentang, dalil yang menentang. Itu loh. Ya, ada muta'arud atau mu'arid. Nah, di situ apa mu'aridnya? Yaitu Kutubul Ansab. Betul. Dalam Kutubul Ansab di abad sekian itu tidak men-tracking gitu loh Bang Gaji. Itu yang namanya data sejaman, bukan hanya bentuk Enggak, kitab. pokoknya data mereka itu pendukung kok. atau data Pokoknya sejaman. mereka itu Kayak ketika kita artefak. menghadirkan dalil, ketika Iya. menghadirkan hujah, yang dibahas bacanya salah lah, itu keliru lah. Itu perilaku mereka kayak gitu, pokok-pokok itu. Nah, ada yang benerin dulu bacanya lah. Nggak bisa menjawab ini. Oh, berarti memang ada dalilnya ya? Nggak ada.
Assalamualaikum. Salam Dia dari awal mereka itu kan tidak pada substansi persoalan, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya dari dulu ya. Ketika kita ini dia malah bahas nahu, sama dengan ada kiai yang kemarin sempat diskusi dengan Gus Hasan juga, yang dibahas malah mukaddimah, hamdalah, kan begitu. Jadi memang tidak pada substansi persoalan yang dibahas. Nah model begitu memang, mulai dari kabib-kabibnya sampai ke para mukibinnya, itu tidak ada yang membahas itu sesuai dengan substansi apa persoalannya, kan begitu. Itu Nah, sudah. kayak tadi kitab yang ditampilkan Yai Pagar Nusa, ternyata kan terbukti kan mereka itu tidak ada kitab-kitab yang asal gitu loh, tidak ada murojinya, nggak ada footnote-nya. Kalau bahasanya Pagar Nusa kan nggak ada catatan kaki, kan gitu. Nah kalau kitab nggak ada footnote, itu bukan karya ilmiah. Itu bukan karya ilmiah. Yang namanya karya ilmiah itu ada metodologi penulisan. Rujukannya itu namanya daftar pustakanya, itu dilampirkan di belakang. Setiap halaman itu, kutipan apapun itu, harus ditampilkan footnote-nya. Misal murojinya kemana, kan gitu. Dikasih kode 1, di bawah 1 itu kitab ini, kan begitu. Jadi memang Ya, udah betul. repot. Makanya kan kita harus paham dulu mahalun nizaknya ini di mana, kan gitu. Nanti kita bisa menerapkan surah istifadohnya, kita bisa menerapkan ta'arudnya, kan gitu toh. Betul. Bahkan surah istifadohnya kita bisa tracking nanti di abad berapa. Padahal di sini mahalun nizaknya tentang siapa, tokoh siapa, kan gitu toh. Oke, kalau Anda mengeluarkan statement seperti itu, kamu sumbernya dari mana, rujukan kamu dari mana? Ya memang Yai Imad mengatakan begitu karena dia mengambil rujukan dari kitab ini, kitab itu. Nanti kalau ada kawan-kawan membacakan kitab atau ibarat atau sumber atau marojik dari situ persis plek ketiplek, nanti kamu katakan, itu ucapan Kiai Imad, itu ucapan Kiai Imad. Loh, kan aneh toh. Ya, jadi gini Mbak Kakung, ketika sampai naik itu kan simple sampean sebenarnya. Kalau orangnya cerdas dia paham. Sampean naik itu langsung mengatakan alla takuna mukhalifatan lil usul. Itu kan sudah tertuang di kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab karangan Syekh Khalil Ibrahim, ya kan? Intinya apa? Poin kaidah alla takuna mukhalifatan lil usul adalah di dalam apakah ini apapun bentuknya, mau kitab usul, asal, isil, osol, apakah ini kitab nasab yang terverifikasi, nasab yang memang sudah kuat, sudah sore, sudah dobit, sudah sohe, itu kan syaratnya satu. Syekh Ibrahim itu mensyaratkan apa? Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, isinya tidak boleh berbeda dengan kitab asal. Apa yang dimaksud kitab asal? Ya kitab sebelumnya. Sementara kitab Al-Usul tadi yang disampaikan, itu pengarangnya masih hidup. Dan di dalamnya itu hanya menyebut Ahmad bin Isa, anaknya ada yang bernama Abdullah. Lalu mana anak yang lain? Muhammad mana? Husain mana? Ali mana? Kalau kita hanya bertendensi percaya pada satu kitab ini, itu sama halnya membuang daripada teks-teks kitab terdahulu, seolah-olah menggambarkan bahwa Ahmad bin Isa ini anaknya cuma Ubaidillah. Ini kan menjadi bahlul alias kucuk alias jancuk, saudara. Ya Itu nggak makanya Yai, paham nggak cara memahami Allah tukholifalil usul ini gimana cara memahaminya? Jangan-jangan nanti yang kita ajak ngomong nggak paham maksudnya itu. Lalu bagaimana saya harus mempercayai apalagi meyakini kitab Al-Usul itu kitab nasab? Ya saya berontak loh. Kenapa? Isinya aja sudah mukhalifatun lil usul. Lawang kitab Ats-Tsabat, kitab Al-Muntaqilah At-Talibiyah, anaknya Ahmad bin Isa itu ada yang 2, ada yang 3.
Muhammad, Ali, Husain, maksimal 3. Lah di kitab Al-Usul, kitab baru, nyebutin anaknya cuma 1. Itu kan berarti sama aja memotong generasi keluarga Ahmad bin Isa, putra yang lain. Muhammad jadi hilang, Husain jadi hilang, Ali jadi hilang. Itu malah kurang ajar kitab Al-Usul itu. Saya disuruh percaya, ogah. Lalu kemudian begini, Yai Sarif. Di dalam kitab Usulul Filmin Nasab itu kan juga di karangan dari karya Fuad bin Abdul bin Abil Ghaith Al-Jaizani halaman 7677 itu dikatakan jelas di situ loh, dasar mengisbat nasab itu menggunakan dalil kitab sejaman. Jelas di sana. Tapi kenapa dia ingkar? Mana dasarnya? Mana dasarnya? Kamu tahu nggak yang membatalkan? Aku nggak tahu. Apa diskusi kayak gitu ketika dijawab bilang nggak tahu, tapi mereka menuntut kita untuk bisa menjawab? Kan pekok namanya itu. Asbak itu. Ya bukan hanya asbak, yang lainnya kan juga maunya dihapus itu metodologi kitab sezaman. Kalau seperti itu ya sudah. Ayo ulama nasab sedunia kumpul, batalkan metodologi nasab dengan menggunakan kitab zaman. Yang terjadi apa? Semua orang boleh ngaku keturunan siapa, gitu loh Pak. Bahaya itu malah. Bahaya banget itu. Bahaya. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarifuddin Tegal, saudara sekalian. Dan jadi memang beliau agak sabar, saudara sekalian, ketika dicecar oleh seorang muhibbin ini. Ya memang ketika dia menyampaikan satu hal dan tidak ada dasarnya, saudara sekalian. Kita dalam beragama Islam semuanya ada dasarnya, saudara sekalian. Paling tidak dasarnya itu, saudara sekalian, bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita melihat ya bagaimana pengakuan Kelan Ba'alwi ini, saudara sekalian, hanya kitab tertuanya Burqatul Musyikoh, saudara sekalian, pada abad ke-8 lah. Hanya kitab itu saja, saudara sekalian. Padahal kitab itu, saudara sekalian, sudah lapuk untuk dibahas, saudara sekalian. Bahwasanya kitab itu karangan Kelan Ba'alwi sendiri, saudara sekalian. Nah, pada abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, saudara sekalian, ini tidak ada yang mengakui nasab Kelan Ba'alwi ini. Bahkan tidak ada dalam kitab-kitab nasab. Padahal kitab nasab pada abad itu, saudara sekalian, di bawah abad ke-8 itu sangat-sangat banyak sekali. Tapi kenapa tiba-tiba pada abad ke-9 ada yang mengakui? Ternyata pengarang kitab itu ya memang dari kalangan Kelan Ba'alwi sendiri, saudara sekalian, dan ini akan menjadi ganjal. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.